Bayangkan sebuah pagi yang seharusnya tenang di pusat kota Tel Aviv. Matahari baru saja muncul, para pekerja mengenakan jas rapi sambil membawa kopi panas, dan layar raksasa di depan gedung bursa saham Israel menampilkan grafik hijau stabil, tanda ekonomi sedang kuat. Tapi dalam hitungan detik, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Sirine meraung keras membelah langit, warga berhamburan panik. Sebuah kilatan cahaya muncul di angkasa diikuti suara gemuruh yang mengguncang bumi. Boom! Sebuah rudal hipersonik, diduga diluncurkan dari wilayah Iran, menghantam langsung jantung perekonomian Israel. Gedung bursa saham hancur lebur hanya dalam satu serangan. Api membumbung tinggi, kaca beterbangan, dan seluruh sistem keuangan lumpuh total. Apakah ini awal dari kemiskinan massal di Israel? Apakah kekuatan ekonomi mereka benar-benar bisa runtuh hanya dalam satu malam? Kalau kamu ingin tahu bagaimana kelanjutannya, jangan kemana-mana, pastikan kamu like video ini dan tulis, lanjutkan, di kolom komentar. Untuk memahami mengapa satu rudal bisa mengguncang seluruh negeri, kita harus mundur beberapa tahun ke belakang. Hubungan Iran dan Israel bukan sekadar panas, ia sudah mendidih sejak lama. Dua negara ini ibarat dua raksasa yang tidak pernah mau bertatap muka, tapi selalu saling mengintai sambil membawa bahan bakar dan korek api di tangan masing-masing. Iran sejak lama menuding Israel sebagai dalang di balik berbagai operasi rahasia yang menghantam fasilitas nuklir mereka. Berkali-kali terjadi ledakan misterius di beberapa laboratorium bawah tanah Iran, dan setiap kali itu terjadi, mata dunia selalu memandang ke arah Tel Aviv. Tapi Israel tidak pernah mengaku. Mereka hanya tersenyum dingin dan berkata, kami tidak mengonfirmasi, tidak pula menyangkal. Sebuah jawaban yang justru membuat dunia semakin yakin, ada perang bayangan yang sedang berlangsung. Belum cukup sampai di situ. Dunia maya pun menjadi medan tempur. Hacker yang mengaku berasal dari Iran membobol berbagai sistem perusahaan listrik Israel, membuat sebagian wilayah lumpuh selama beberapa jam. Sebagai balasan, jaringan komunikasi sipil Iran tiba-tiba mengalami gangguan misterius selama hampir seminggu. Dua negara ini tidak bertarung dengan senapan secara langsung, tapi mereka saling serang dengan cara yang sunyi, namun mematikan. Puncaknya terjadi beberapa bulan sebelum rudal itu menghantam bursa saham Israel. Seorang ilmuwan penting Iran dikabarkan tewas akibat serangan drone tak dikenal di jalan raya. Lagi-lagi, semua jari menunjuk ke Israel. Iran murka. Mereka bersumpah akan membalas, pada waktu dan tempat yang tidak akan pernah diduga musuh. Dan hari itu tiba. Israel merasa aman. Mereka percaya diri dengan sistem pertahanan udara mereka yang terkenal canggih, Iron Dome, yang diklaim mampu menembak jatuh hampir semua rudal musuh sebelum menyentuh tanah. Tapi apa jadinya bila Iran ternyata menyimpan senjata baru? Senjata yang melesat lebih cepat dari suara, lebih pintar dari sistem radar, dan lebih sulit dicegat meski dengan teknologi tercanggih sekalipun? Sebuah laporan intelijen sebenarnya sudah memperingatkan bahwa Iran sedang mengembangkan rudal balistik hipersonik yang bisa menembus pertahanan Iron Dome. Namun laporan itu dianggap berlebihan dan terlalu paranoid. Iran hanya menggertak, kata sebagian pejabat. Mereka terlalu yakin, terlalu nyaman, terlalu percaya diri. Sampai akhirnya langit Tel Aviv terbuka oleh cahaya menyilaukan. Sebuah objek melesat turun begitu cepat hingga radar tidak sempat mengunci target. Dalam waktu kurang dari 12 detik sejak terdeteksi, rudal itu sudah menghantam lapisan kaca luar gedung bursa saham Israel. Ledakan tidak hanya menghancurkan struktur fisik, tapi juga rasa aman seluruh rakyat. Dan yang paling menakutkan bukan hanya suara ledakannya, melainkan pesan yang dikirim melalui serangan itu. Iran seolah berkata, kami tidak lagi hanya membalas di balik bayangan. Kami sudah siap bertempur di terang benderang. Hancurnya pusat ekonomi Israel. Ledakan itu bukan hanya menghancurkan beton, baja, dan kaca. Ia menghantam langsung urat nadi ekonomi Israel. Bursa saham Tel Aviv, yang selama ini menjadi simbol kekuatan finansial negara itu, kini hanya tinggal reruntuhan membara. Sebuah gedung yang dulu penuh dengan lampu berkedip dan suara transaksi kini berubah menjadi puing-puing yang berasap. Namun yang lebih mengerikan bukanlah kehancuran fisiknya, melainkan kehancuran digital yang mengikuti detik setelahnya. Begitu rudal itu meledak, seluruh sistem jaringan data bursa saham langsung padam. Server utama lumpuh, backup sistem ikut gagal karena suplai listrik terganggu. Di ruang-ruang kantor para investor global, layar komputer tiba-tiba menampilkan pesan error, connection lost, Tel Aviv Exchange offline. Dalam dunia finansial, kehilangan koneksi satu detik saja bisa menyebabkan kekacauan miliaran dolar. Dan Israel kehilangan koneksi bukan 1 detik, bukan 1 menit, tapi berjam-jam. Investor internasional panik. Perusahaan teknologi Amerika yang menanam saham besar di Israel langsung menarik dana mereka dengan cepat sebelum nilainya jatuh lebih dalam. Miliarder Yahudi di Eropa dan Amerika, yang selama ini dikenal sebagai pendukung finansial utama Israel, mendadak sunyi. Mereka tidak ingin tenggelam bersama kapal yang bocor. Dalam dunia bisnis, loyalitas hanya berlaku selama grafik masih naik. Mata uang Israel, shekel, jatuh bebas. Dalam waktu 24 jam, nilainya anjlok lebih dari 40% dibanding dolar Amerika.
Bank-bank besar kewalahan menahan antrian warga yang ingin menarik tabungan mereka. ATM kehabisan uang tunai. Beberapa bank bahkan menutup pintunya dan dijaga aparat keamanan karena takut diserbu massa. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Telur yang biasanya seharga 10 shekel kini menjadi 25. Bensin naik 2 kali lipat. Beberapa toko bahkan menolak menjual bahan makanan kecuali dengan dolar atau emas. Dan jangan lupa, Israel bukan hanya negara biasa. Ia adalah negara yang hidup dengan dukungan investasi internasional dan sumbangan diaspora. Tanpa kepercayaan pasar, Israel tidak bisa bertahan lama. Sementara itu, di sisi Iran, berita ini disambut dengan sorak-sorai. Media nasional mereka menyiarkan tayangan ledakan itu berulang-ulang, seperti highlight pertandingan sepak bola. Presenter berita tersenyum sambil berkata, "Rudal kami tidak hanya menghancurkan bangunan, tapi juga kesombongan musuh." Tekanan psikologis ini memperburuk keadaan di Israel. Ketakutan berubah menjadi histeria nasional. Banyak warga kaya mulai kabur ke luar negeri. Bandara Ben Gurion dipenuhi penumpang kelas atas yang membawa koper besar, bukan untuk liburan, tapi untuk menyelamatkan harta dan diri mereka. Namun rakyat biasa, mereka tidak punya tempat lari. Mereka hanya bisa menunggu nasib. Mereka bertanya-tanya, apakah pemerintah mampu mengatasi ini? Atau kami akan dibiarkan bertahan sendiri? Dan yang lebih menghantui, apakah rudal itu hanya permulaan? Karena beberapa menit setelah ledakan pertama, sistem satelit Israel mendeteksi 3 objek baru yang melesat dari arah yang sama. Rakyat gemetar, ekonomi lumpuh, dan dunia menatap tanpa berkedip. Ledakan itu mengguncang bukan hanya kota Tel Aviv, bukan hanya Israel, tapi seluruh dunia. Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah rudal menghantam bursa saham, seluruh media internasional menayangkan berita yang sama. CNN menulis, Israel hit by Iranian missile, economy in chaos. Al Jazeera menyebutnya, Hari Pembalasan Iran. Sementara televisi Iran dengan bangga menyiarkan judul besar, tangan Tuhan telah menyentuh Tel Aviv. Di Israel sendiri, suasana politik mendidih. Gedung Knesset, Parlemen Israel, langsung menggelar rapat darurat. Para menteri datang dengan wajah tegang. Perdana Menteri Israel, yang biasanya tampil percaya diri dan vokal, kini terlihat pucat, dengan mata merah akibat kurang tidur. Ia berdiri di depan kamera dan menyampaikan pidato singkat. Rakyat Israel, kita sedang diserang. Musuh mencoba menghancurkan kita, bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan ketakutan. Saya bersumpah, mereka akan membayar harga yang jauh lebih mahal. Pidato itu disambut tepuk tangan oleh sebagian, tapi tidak semua percaya. Di luar gedung parlemen, ribuan warga melakukan demonstrasi. Mereka menuduh pemerintah terlalu lambat, terlalu arogan, terlalu percaya diri pada teknologi pertahanan mereka yang ternyata tidak sekuat yang dibanggakan. Iron Dome? Di mana kubah besinya sekarang? Teriak seorang warga membawa poster terbakar. Sementara itu, Amerika Serikat langsung menggelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional. Presiden As menghubungi Perdana Menteri Israel dan menawarkan bantuan militer penuh. As siap mengirim kapal induk, jet F-35, bahkan sistem pertahanan tambahan. Namun ada satu masalah besar, Eropa tidak setuju. Jerman dan Prancis menyerukan gencatan senjata segera. Mereka khawatir konflik ini akan melebar menjadi perang dunia baru. Mereka bahkan memperingatkan Israel agar tidak menyerang balik secara gegabah. Liga Arab? Mereka terbelah. Beberapa negara memilih diam, tidak mau ikut campur. Tapi di lini media sosial Arab, tagar Tel Aviv on fire menjadi trending nomor 1. Banyak warganet yang menyebut kejadian ini sebagai karma atas penderitaan Palestina. Namun yang paling mencengangkan bukan datang dari Amerika atau Eropa, melainkan dari Rusia dan Cina. Cina, yang selama ini diam-diam memiliki hubungan ekonomi besar dengan Israel dan Iran, tiba-tiba mengeluarkan pernyataan dingin. Kami tidak akan campur tangan. Ini adalah urusan antara dua negara yang harus diselesaikan secara langsung. Artinya jelas, jangan berharap dukungan dari mereka. Rusia bahkan lebih tajam. Menteri Luar Negeri mereka berkata, ketika negara menyerang negara lain secara diam-diam selama bertahun-tahun, maka jangan kaget jika suatu hari serangan itu dibalas secara terang-terangan. Sebuah kalimat yang terdengar seperti tamparan keras untuk Israel. Di markas NATO, muncul kekhawatiran besar bahwa serangan Iran ke pusat keuangan Israel bisa menjadi pola baru perang modern. Bukan lagi menyerang pangkalan militer atau pelabuhan, tapi melumpuhkan ekonomi terlebih dahulu sebelum menghancurkan kekuatan militernya. Sementara itu, di dunia maya, para analis mulai bertanya, jika Iran bisa menembak langsung jantung ekonomi Israel, apakah target berikutnya adalah pangkalan militer? Atau gedung pemerintahan? Dan pertanyaan paling menakutkan adalah, apakah Israel akan membalas dengan senjata biasa, atau dengan sesuatu yang jauh lebih besar? Karena di ruang bawah tanah sebuah pusat komando militer Israel, seorang jenderal menatap layar radar sambil berkata pelan, jika kita tidak membalas sekarang, maka kita bukan lagi negara superpower. Kita hanya jadi korban berikutnya.
Sementara para pemimpin dunia sibuk berdebat di ruang rapat tertutup, di jalanan Israel, kenyataan jauh lebih brutal. Ketika ekonomi runtuh, rakyatlah yang menanggung beban paling berat. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, warga Israel merasakan ketakutan bukan dari roket Hamas atau Hizbullah, tapi dari ancaman kelaparan dan kemiskinan. Antrian panjang mulai terlihat di depan ATM dan supermarket. Para ibu membawa tas belanja besar, berharap bisa membeli stok makanan sebelum harga meroket lebih tinggi. Tapi harapan mereka pupus ketika layar ATM hanya menampilkan tulisan, transaksi tidak tersedia. Sistem perbankan masih lumpuh sejak ledakan bursa saham. Uang mereka ada, tapi tidak bisa diakses. Sementara itu, toko-toko mulai membatasi pembelian. Satu orang hanya boleh membeli 2 botol air dan 1 pak roti. Beberapa toko bahkan menempelkan pengumuman, khusus pembayaran USD atau emas. Shekel, mata uang kebanggaan Israel, kini diperlakukan seperti kertas tak berharga. Amarah pecah. Pertengkaran kecil berubah menjadi perkelahian. Rekaman video memperlihatkan 2 pria bertarung memperebutkan 1 dus susu. Beberapa supermarket dijarah paksa oleh sekelompok warga putus asa. Polisi datang, tapi mereka juga kelelahan. Mereka tidak bisa menghalangi rakyat yang lapar. Kekacauan semakin meningkat ketika listrik di beberapa wilayah mulai padam akibat gangguan jaringan energi nasional. Lampu jalanan mati. Sinyal internet melemah. Warga mulai merasa seperti sedang hidup di negara perang. Tanpa bom, tapi penuh kepanikan. Yang kaya mulai pergi. Bandara Ben Gurion menjadi lautan koper dan paspor. Mobil-mobil mewah berjejer menuju terminal keberangkatan. Mereka tidak mau menunggu ekonomi pulih. Mereka melarikan diri sebelum semuanya terlambat. Namun bagi rakyat biasa, tidak ada tiket pelarian. Mereka hanya bisa menatap langit dan bertanya, kapan rudal berikutnya datang? Dalam situasi putus asa seperti ini, kepercayaan terhadap pemerintah runtuh. Sebagian warga mulai turun ke jalan bukan untuk demonstrasi, tapi untuk menuntut pemerintahan baru. Mereka menuduh para pemimpin terlalu sibuk berseteru politik, hingga lupa melindungi rakyat. Di tengah kerusuhan itu, seorang jurnalis lokal mewawancarai seorang pria tua yang duduk di trotoar sambil memeluk anaknya. Dulu kami takut mati karena perang. Sekarang kami takut mati karena kelaparan, katanya pelan. Kata-kata itu menyebar di media sosial, menjadi simbol kehancuran moral bangsa. Israel, negara yang selama ini dikenal kuat, disiplin, dan kaya, kini terlihat rapuh seperti kaca pecah. Namun yang paling menegangkan adalah ketakutan akan serangan lanjutan. Saat malam tiba, sirine peringatan kembali berbunyi. Warga berlari ke bunker-bunker bawah tanah, membawa selimut dan sisa makanan mereka. Anak-anak menangis. Para ibu berdoa. Ayah-ayah memandang langit dengan mata kosong. Tidak ada rudal yang datang malam itu. Tapi ketakutan yang mereka rasakan lebih menyakitkan dari ledakan apapun. Karena kini, musuh terbesar bangsa Israel bukan lagi roket dari langit, melainkan rasa tidak percaya dan kehilangan harapan di hati mereka sendiri. Ketika sebuah bangsa terpukul sampai titik terendah, hanya ada 2 jalan tersisa, mengangkat tangan tanda menyerah, atau mengangkat pedang untuk membalas. Dan kini, Israel berdiri tepat di tengah persimpangan itu. Di ruang bawah tanah sebuah markas militer rahasia, para jenderal berkumpul di depan layar besar yang menampilkan citra satelit. Titik merah berkedip-kedip, lokasi dugaan peluncur rudal Iran. Seorang komandan senior berkata pelan, dengan satu tombol, kita bisa mengubah mereka menjadi debu. Namun seorang pejabat lain menjawab lirih, ya, tapi mungkin kita juga akan ikut menjadi abu setelah itu. Karena semua orang tahu, Iran bukan lagi musuh yang bisa diremehkan. Mereka tidak hanya punya rudal konvensional, tapi juga jaringan aliansi militer di seluruh Timur Tengah. Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, Houthi di Yaman, semuanya siap bergerak jika Israel menyerang balik terlalu keras. Di sisi lain, tekanan internasional semakin kuat. Amerika Serikat mendorong Israel untuk merespons secara terukur. Eropa mendesak agar konflik segera dihentikan. Bahkan beberapa negara yang biasanya diam, kini ikut bicara. Perdana Menteri Kanada berkata, jika satu rudal bisa memicu krisis global, maka bayangkan apa yang terjadi jika rudal itu dibalas dengan 100. Namun di jalan-jalan Israel, suara rakyat berbeda. Sebagian berteriak, balas, balas, balas. Mereka menuntut kehormatan. Mereka tidak ingin negeri mereka terlihat lemah. Tapi sebagian lainnya justru menangis, memohon agar pemerintah tidak memperburuk keadaan. Seorang ibu berkata di televisi, aku tidak peduli soal harga diri negara. Aku hanya ingin anak-anakku hidup. Dan itulah ketakutan terbesar pemerintah. Karena menyerang itu mudah. Tapi memastikan rakyat tetap hidup setelahnya,
Itu yang paling sulit. Di tengah kebimbangan itu, muncul strategi alternatif. Sebagian penasihat politik mengusulkan solusi berbahaya. Jika kita tidak bisa membalas dengan rudal, maka balaslah dengan ekonomi. Artinya, serangan digital besar-besaran. Israel dikenal sebagai salah satu kekuatan cyber war dunia. Jika mereka mau, mereka bisa melumpuhkan sistem listrik satu negara dari jarak jauh. Mereka bisa menutup akses internet, menghentikan penerbangan sipil, bahkan membekukan transaksi bank musuh hanya dengan satu virus digital. Namun sekali lagi, risiko besar mengintai. Jika perang fisik bisa membunuh ribuan, perang cyber bisa melumpuhkan jutaan. Dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah dalam dunia tak terlihat itu. Maka kini, dunia menahan napas. Akankah Israel memilih membalas dengan api? Atau dengan kode digital? Atau, akankah mereka melakukan hal yang paling tidak terduga? Menahan diri. Karena terkadang, kekuatan terbesar bukanlah mereka yang berani menyerang, tapi mereka yang mampu menahan amarah demi masa depan bangsanya. Namun satu hal pasti, setelah rudal itu menghantam bursa saham Tel Aviv, dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan kini, setelah melihat Israel panik karena satu rudal menghantam pusat kekuatannya, dunia pun bertanya-tanya. Jika satu gedung ekonomi saja bisa membuat mereka gemetar, bagaimana mungkin mereka tega menghancurkan ribuan rumah rakyat Palestina selama puluhan tahun? Peristiwa ini seakan menjadi cermin, bahwa kekuasaan, sekuat apapun, bisa runtuh kapan saja ketika bersandar pada ketidakadilan. Karena itu, mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat. Palestina bukan sekadar berita, mereka manusia seperti kita. Mereka punya hak untuk hidup tanpa takut, tanpa sirine, tanpa bom di atas kepala. Jika hati kalian ikut bergetar melihat perubahan besar ini, tunjukkan dukunganmu untuk Palestina dengan komentar Free Palestine di bawah. Tekan like agar suara ini didengar lebih banyak orang, dan subscribe agar kita bisa terus mengungkap fakta-fakta yang sering disembunyikan dari publik. Bersama, kita mungkin tidak bisa melempar rudal, tapi kita bisa melempar kebenaran. Dan kadang, itulah senjata paling mematikan.